Nah, saudara. Nah, terus caranya bagaimana kalau kita ingin menang kelihatan di dunia nyata? Ada syarat. Syaratnya saudara di ayat ke-14. Apa Allah nyatakan? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang-orang yang beriman, jadilah kamu pembela-pembela Allah. Jadilah kamu penolong-penolong Allah. Allah nggak butuh dibela, Allah nggak butuh ditolong. Lalu apa maksud di sini menjadi pembela Allah, menjadi penolong Allah, pembela agamanya, pembela syariatnya, pembela aturannya, penegak hukumnya. Ini Allah yang perintahkan. Jadi kalau kita nggak mau terjun menjadi pembela-pembela Allah, sulit mendapat kemenangan yang nyata di dunia, saudara. Jadi kalau ingin mendapatkan kemenangan di dunia juga, di akhirat juga, ini syaratnya terjun ke lapangan. Kunu ansarullah, jadilah pembela-pembela Allah. Nah, jadi bukan di sini disuruh kunu ansarullah, jadi pembela-pembela Allah. Jadi bukan sekedar kita disuruh sholat, zikir, puasa, bukan sekedar itu, ada yang lain. Jadi pembela Allah. Bela. Kalau ada Allah dihina, Nabi dihina, Islam dihina, Quran dihina, turun bela. Bela dengan lisanmu, bela dengan tanganmu, bela dengan badanmu, bela dengan harokatmu, bela dengan segala kemampuanmu yang ada. Kalau ini dilakukan, baru Allah berikan kemenangan yang nyata, ya ikhwan. Nah, kalau Allah dihina, diam. Nabi dihina, diam. Quran dihina, diam. Bagaimana kemenangan nyata mau diberikan di dunia ini? Nggak bisa. Jadi ada urutannya, saudara. Kita lihat. Nah, ini termasuk perniagaan yang tidak pernah merugi. Nggak ada ini perniagaan merugi, saudara. Nggak. Ini perniagaan selalu memberikan keuntungan, menyelamatkan kita dari siksa yang pedih, mengetuk pintu rahmat dan ridha Allah, serta bisa mengantarkan masuk ke dalam surga. Nah, baik. Nah, kemudian yang berikutnya kita lihat lagi, saudara, janji Allah dalam surat Muhammad ayat 7, yaitu di surat yang lain Allah menyatakan faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hei orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika kamu sungguh-sungguh membela Allah, menolong Allah, yansurkum, niscaya Allah pasti menangkan kamu sekalian. Ini janji Allah. Allah nggak bohong, Allah nggak dusta. Mustahil Allah berdusta, ya ikhwan. Allah maha benar, sadaqallahul azim. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah bakal menangkan kamu sekalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan teguhkan langkah-langkahmu sekalian. Langkah perjuanganmu akan diteguhkan oleh Allah. Jadi nggak usah takut di medan juang, nggak usah takut di medan tempur. Apapun resikonya, janji Allah bersama kita. Apapun resikonya, pertolongan Allah bersama kita. Nah, saudara, ini diantara ayat-ayat Al-Quran yang kita jadikan sebagai dasar pemberi motivasi untuk melakukan aksi bela Islam. Kenapa kita lakukan aksi bela Islam? Karena ada janji dari Allah, nasrun minallah wa fathun qarib. Ada pertolongan Allah dan ada kemenangan yang dekat. Dan ini berita gembira dari Allah. Kemudian ada perintah dari Allah, kunu ansarullah, jadilah kamu sekalian sebagai pembela-pembela Allah. Nah, makanya kan lucu, ada orang teriak, kenapa tuh namanya bela Islam? Islam kan gak perlu dibela-bela. Lalu kalau dia baca ayat ini gimana? Kunu ansarullah, jadilah kamu pembela Allah. Kenapa dia gak katakan Allah kan gak perlu dibela-bela? Dia gak debat Allah, dia gak protes Allah. Yang suruh kita jadi pembela Allah ya Allah. Allah yang memerintahkan kita jadi pembela Allah, penolong Allah, saudara. Nah, apa yang dimaksud dengan membela Allah? Allah kan gak butuh dibela. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, Allah gak butuh dengan semesta alam, saudara. Nah, sepakat ulama yang dimaksud membela Allah di sini menegakkan agamanya, mengamalkan hukumnya, membela daripada kesucian kitab sucinya, membela nabinya, menegakkan daripada syariatnya, saudara. Jadi yang namanya bela Allah itu ya bela Islam, ya bela Quran,
saudara, ya bela syariat, ya bela agama. Itu semua masuk dalam pengertian kunu ansarullah. Jadi kalau ada ngomong begitu lagi, dia nggak ngerti tafsir, dia nggak ngerti maksud kalimat, saudara, kesian, ilmu nggak ada tapi sok pintar. Nah, ini kesian saudara. Kalau orang Betawi bilang udah bego, teka lagi. Jangan pakai protes. Oh, nggak perlu bela-bela Islam, nggak perlu bela-bela Allah nggak perlu dibela. Yang bilang Allah perlu dibela siapa? Justru yang suruh bela Allah ya Allah. Baca Al-Quran, suruh buka surat As-Saff, dia nggak pernah ngaji kali. Suruh baca, saudara. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Paham tidak?